Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun saja berada. Semoga para pemirsa tetap dalam keadaan sehat walafiat dan jangan lupa bahagia. Seperti yang akan saya bacakan, seperti berita yang akan saya bacakan pada kesempatan kali ini. Ini terkait dengan kehadiran Anies Baswedan di acara mantuan Pak Jokowi atau acara resepsi pernikahan namanya Pak Jokowi, di mana beliau Anies Baswedan tidak diajak berfoto oleh boleh dibilang oleh tuan rumah, hanya oleh Pak Jokowi. Kira-kira kenapa hal tersebut bisa terjadi dan apa alasannya? Menarik untuk kita bahas pada kesempatan ini. Dan saya pikir berita ini sangat layak untuk kita baca dan analisis. Saya kutip dari kontenjatim.id. Anies tak diajak berfoto bareng di Anies tak diajak foto bareng di mantuan Jokowi, pengamat sebut alasannya karena ini. Anies tak diajak foto bareng di mantuan Jokowi, pengamat sebut alasannya karena ini. Kira-kira seperti itu tuntutannya. Konten Jatim, Surabaya. Pengamat politik sekaligus pakar hukum tata negara, Refli Harun menyoroti kehadiran bakal calon presiden atau baca pres Anies Baswedan di pesta pernikahan putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep. Di saat hampir seluruh jajaran pejabat turut berfoto bersama keluarga Jokowi, Anies tak tampak berfoto. Ia hanya bersalaman dan mengucap selamat pada Jokowi dan putranya. Mengenai hal itu, Refli menilai hal itu bisa dimaklumi. Ia mengatakan Anies sebagai mantan gubernur sudah tak memiliki jabatan sangat strategis lagi. Dalam konteks Anies, ini saran saya. Menurut saya, ya sudahlah, kita harus berpikir siapa kita. Karena dari sisi protokoler kenegaraan, Anies bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Terang Refli di YouTube miliknya, Senin 12/12/2022. Kalau misalkan dia gubernur, maka pangkat gubernur pun juga jauh sekali dibandingkan misalnya ketua MPR, ketua DPR, sambungnya. Sementara jika melihat kemonceran Anies saat ini sebagai calon kandidat presiden, maka belum saatnya juga Anies memunculkan diri bak pejabat, karena sifatnya juga belum resmi. Kalau calon kandidat kan belum resmi, maka nanti sajalah kalau sudah jadi presiden baru menjadi VVIP, ujar Refli. Refli pun menerangkan biasanya dalam acara semacam pernikahan ada dua tamu undangan yang dihormati, yaitu pejabat atau orang kaya atau pengusaha. Jadi kalau kita lihat dalam acara seperti ini, dua saja yang dihormati, pertama pejabat dan kedua orang kaya atau pengusaha, kata Refli. Ia pun menyindir posisi yang Anies rasakan. Ia menyebut momen tak diajak berfoto itu sebagai proses berlatih menjadi rendah hati. Jadi anggap saja ini adalah latihan untuk berendah hati. Bahwa kita itu bukan siapa-siapa. Walaupun teori kedaulatan mengatakan rakyat berdaulat, tapi kalau acara seperti ini rakyat bukan siapa-siapa. Itu acara untuk orang hebat, bebernya. Dalam pernikahan seperti ini, paling pusing kalau kita memperlakukan tamu yang dianggap orang hebat. Kalau dianggap orang biasa, tersinggung. Kalau khusus yang tersinggung, yang lainnya. Kalau khusus yang tersinggung, yang lainnya pungkasnya. Nah, ya. Jadi momen Anies Baswedan tidak diajak berfoto kalau oleh Joko Widodo, oleh Presiden Republik Indonesia pada acara resepsi pernikahan putra bungsu itu, sebenarnya kalau kita melihat dari kacamata rakyat itu adalah hal yang biasa-biasa saja. Benar katanya Refli Harun bahwa ini kan acara, boleh dibilang acara yang hanya diperuntukkan bagi orang-orang khusus, ya, orang-orang tertentu. Kalau kita melihat terutama yang banyak hadir sendiri kan para pejabat, ya, menteri, anggota DPR, terus para pimpinan-pimpinan lembaga tertentu, terus ada bupati juga yang hadir, ada
gubernur dan sebagainya. Kira-kira di mana posisi Anies Baswedan di antara jabatan-jabatan yang kita sebutkan tadi itu? Beliau kan bukan menteri. Beliau bukan memang beliau adalah bakal calon presiden. Cuman itu kan bukan jabatan. Itu bukan jabatan. Bakal, ingat ya, bakal. Terus beliau bukan apalagi kepala dinas misalnya, bukan kan. Ya, sehingga cuma seandainya pun Pak Jokowi tidak mengundang Gubernur Anies Baswedan pada acara ini, kalau kita melihatnya dari segi kacamata rakyat, itu tidak ada yang jadi masalah sebenarnya. Sekali lagi, karena pada saat ini Anies Baswedan dia bukan orang penting di negeri ini dalam struktural ya, bukan orang penting dalam struktural. Seperti yang saya sebutkan tadi, beliau bukan menteri, beliau bukan gubernur, beliau bukan bupati, bahkan beliau bukan camat. Cuma beliau adalah mantan dan mungkin bisa jadi beliau adalah orang yang akan menggantikan Jokowi di periode berikutnya. Seperti nasihat yang disampaikan oleh Refli Harun tadi itu, melalui momen ini Anies Baswedan harus belajar bersabar, harus belajar rendah hati. Dan saya pikir itu sudah dilakukan oleh Anies Baswedan sejauh ini ketika beliau menjadi gubernur. Beliau sabar, tidak pernah ada satu orang pun yang masuk penjara ketika mungkin karena dikritik, atau beliau tidak pernah melaporkan ke penegak hukum orang yang mengkritik beliau misalnya, atau beliau tidak pernah melakukan diskriminasi dan sebagainya. Cuma sebagai pribadi kita bisa bayangkan bagaimana perasaan kita ya, sebagai tamu undangan dalam suatu momen seperti ini, terus undangan tersebut hanya bersifat formalitas belaka. Undangan tersebut hanya formalitas belaka demi mencerminkan, demi mempersepsikan ke publik bahwa saya tidak memiliki permasalahan apa-apa dengan orang tertentu. Akan tapi ketika hadir dalam acara itu, misalnya seperti yang tadi tidak diajak untuk berfoto misalnya. Cuma karena acara ini adalah acara presiden, di mana presiden tidak ada yang lebih tinggi dari beliau, berarti orang-orang yang hadir pada acara ini adalah di bawahan punya presiden saja, sehingga saya pikir, cuma kalau melihat ini dari sisi politik ya, kalau melihat ini dari sisi politik, itulah yang bikin heboh sebenarnya. Itulah yang bikin heboh. Kenapa? Karena Anies Baswedan bukanlah good partner bagi Jokowi. Ya, Anies dipersepsikan oleh publik, Anies Baswedan merupakan oposisi dari pemerintah Jokowi. Cuman yang kita bingungkan, kok bisa persepsi itu muncul? Padahal sejauh ini selama Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta, itu bisa dibilang terlepas dari beliau pernah menggugurkan izin dari reklamasi, itu adalah sesuatu yang lain saya pikir. Cuman misalnya ada kebijakannya Anies Baswedan yang bertentangan dengan pemerintah pusat misalnya, itu kan tidak ada sebenarnya ini lurus-lurus saja. Nah, cuma tadi itu terkait dengan persepsi publik bahwa Anies Baswedan merupakan tokoh oposisi bagi Jokowi, maka Anies Baswedan tidak perlu merasa tersinggung dengan tidak diajaknya berfoto dengan Joko Widodo. Toh juga hanya berfoto saja. Yang lain-lain kan perlakuannya sama. Jadi seperti inilah dinamika politik yang ada di negeri kita, yang dari hari ke hari semakin menarik untuk kita tonton. Politik ini tidak pernah bisa ditebak ya. Politik ini tidak pernah bisa ditebak apa yang akan terjadi di kemudian hari. Kita berharap kondisi politik kita agar tetap stabil. Yang namanya pro dan kontra itu adalah merupakan sesuatu yang biasa. Tapi yang perlu kita waspadai dan jangan sampai terjadi adalah jangan sampai karena ada
Karena isu-isu politik itu, karena politik masyarakat menjadi terbelah sehingga bisa menimbulkan kerusuhan di tengah-tengah masyarakat yang akan berdampak terhadap semua lini kehidupan kita sebagai warga negara Indonesia. Selamat untuk pernikahan anaknya Pak Jokowi. Selamat atas Anies Baswedan yang telah hadir di acara pernikahan anaknya Jokowi meskipun beliau tidak diajak untuk berfoto. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.